Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya, tentunya masih sama bersama channel astronomi kesayangan kalian semua, Nasi Angkasa. Seperti biasanya ya, di setiap perjumpaan saya bakal selalu kasih kalian informasi menarik mengenai dunia astronomi. Dan kali ini, saya akan menyampaikan update kembali mengenai teleskop super James Webb. Setelah sekian lama menunggu update mengenai teleskop super ini, akhirnya ada lagi nih, update menarik seputar perkembangannya. Namun, update seperti apa sih hari ini? Oke, seperti biasanya, daripada kalian semua penasaran, mari kita bahas bersama. Jadi, menurut beberapa sumber yang saya dapatkan terutama dari NASA, cermin utama teleskop luar angkasa James Webb sudah sepenuhnya selaras dan bekerja lebih baik daripada yang telah direncanakan oleh para tim misi James Webb sebelumnya. Beberapa waktu yang lalu, teleskop dengan cermin selebar 6,5 meter dan 18 segmen cermin emas heksagonal ini memang diharuskan untuk menyelaraskan seluruh cerminnya agar dapat menjadi satu permukaan dan pemantulan yang halus. Proses penyelarasan dan penyetelan posisi, serta kemiringan 18 segmen cermin dengan presisi dalam skala nanometer ini, kini sudah hampir selesai. Namun meskipun begitu, teleskop luar angkasa James Webb sudah menghasilkan gambar yang membuat para ilmuwan tercengang. Beberapa gambar yang ditangkap baru-baru ini memiliki ketajaman gambar selayaknya yang dapat diambil oleh teleskop Hubble, tetapi berada pada panjang gelombang cahaya yang sama sekali tidak terlihat oleh teleskop Hubble. Jadi tentu, gambar ini membuat bagian alam semesta yang tidak terlihat berubah menjadi sangat fokus dan juga sangat tajam. Nah, ketika proses penyelarasan cermin dimulai pada awal Januari kemarin, tim misi dari James Webb mengarahkan teleskop ini ke bintang HD 84406 sebagai target pertama untuk tujuan penyelarasan seluruh cermin. Pada awal proses penyelarasan, teleskop James Webb mengirimkan 18 gambar individu bintang dengan masing-masing segmen cermin utama bertindak sebagai teleskop sendiri. Kemudian untuk gambar terbaru yang dirilis, menunjukkan bintang berwarna kuning terang yang memancarkan aliran cahaya melintasi alam semesta dan berhasil ditangkap oleh James Webb. Namun, hal yang lebih menarik daripada cahaya bintang itu sendiri adalah latar belakangnya yang memperlihatkan lusinan bintik dan titik atau galaksi jauh yang sebelumnya tidak terjangkau oleh teleskop manapun. Untuk mendapatkan tampilan seperti itu, memang dibutuhkan kemampuan khusus pada instrumen teleskop, karena foto semacam itu harus diambil dengan memusatkan fokus pada bagian kecil langit yang bertujuan untuk menangkap objek terjauh di alam semesta. Nah, sebelumnya, teleskop Hubble memang memiliki kemampuan ini, namun tetap saja, kemampuannya ini masih jauh lebih rendah daripada yang dapat dihasilkan oleh James Webb saat ini. Hal tersebut tentu sangat wajar ya, karena bagaimanapun juga, peluncuran teleskop James Webb memang diatur untuk mengalahkan Hubble dalam kemampuannya untuk mengintip ke kedalaman alam semesta ini. Jadi mulai sekarang, kemanapun teleskop James Webb melihat, maka hasilnya itu adalah tampilan dari alam semesta yang begitu dalam, hingga seakan-akan mengirimkan kita untuk dapat melihat cahaya miliaran tahun yang lalu dari alam semesta ini. Selain itu, kemampuan luar biasa dari James Webb adalah kecepatannya untuk menghasilkan foto dalam bidang terbaiknya. Menurut salah seorang ilmuwan dari proyek James Webb, ia mengatakan bahwa sebelumnya teleskop Hubble membutuhkan waktu hingga berminggu-minggu untuk mendapatkan beberapa gambar dalam bidang terbaiknya. Namun, untuk teleskop James Webb akan mencapai hasil yang sama atau bahkan lebih baik dalam beberapa jam saja. Nah, bisa dibandingkan sendiri kan bagaimana supernya kemampuan teleskop James Webb ini. Namun, meskipun keduanya dibekali dengan kemampuan yang perbedaannya cukup signifikan, kedua teleskop ini tidak akan bisa menggambarkan alam semesta dalam panjang gelombang yang sama. Masing-masing teleskop memiliki kelebihannya tersendiri. Untuk teleskop Hubble,
ahli dalam radiasi sinar tampak dan ultraviolet. Sedangkan untuk teleskop James Webb memiliki bidang inframerah yang 100 kali lebih sensitif daripada teleskop Hubble. Pada intinya, saat ini progres teleskop James Webb di luar angkasa terus berjalan dengan baik. Terbukti dengan terus berkembangnya hasil pengamatan yang sudah dikirimkan oleh James Webb sejauh ini. Kemudian, selain menyelaraskan cermin, para ilmuwan harus menunggu hingga instrumen James Webb mendingin hingga suhu mendekati nol. Hal itu harus dilakukan karena James Webb adalah teleskop berjenis inframerah yang pada dasarnya memiliki suhu yang panas, sehingga setiap kehangatan yang dipancarkan oleh teleskop dan instrumennya akan menyilaukan detektor dan membuatnya tidak mungkin dapat melihat objek terjauh di alam semesta ini. Kemudian, setelah semua itu tadi, dengan semua perlengkapan yang sudah dikerahkan, disejajarkan, dan didinginkan, maka teleskop James Webb akan dapat melihat bintang pertama yang muncul di alam semesta yang baru lahir hanya beberapa ratus juta tahun setelah Big Bang atau terbentuknya alam semesta ini. Dan ya, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan wawasan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan buat kalian semua. Jangan lupa ya, ke depannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik mengenai dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan pastinya bakal sayang banget untuk kalian lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia.